Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal hayata wal mauta liyabluwakum asyhadu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Hari ini kita bahas tentang masalah koreksi diri. Ketahuilah bahwa percaya pada adanya perhitungan di hari maha dahsyatnya untuk mengharuskan seseorang untuk mempercepat melakukan koreksi diri. Dan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya mengoreksi diri kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, koreksilah dirimu sebelum engkau mengoreksi. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam surat Anbiya ayat ke-47, Allah berfirman, wa nada wa masyidal qista liyaumil qiyamati fala taslamu nafsun syai'an an wa in kana misqala habbatin min hardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami akan memasang timbang yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami, kalau kita melihat firman Allah tadi, kita harus benar-benar bagaimana kita mengimplementasikan diri kita bahwa setiap melangkah untuk melakukan hal-hal yang demikian, lalu kemudian kita selalu merasa menanamkan nilai-nilai iman kepada kita sehingga kita bisa mengoreksi diri kita. Karena yang diucapkan tadi Rasulullah, sebelum mengoreksi dirimu, koreksilah. Jangan sampai kita seenaknya membicarakan seseorang, lantas kemudian tiba-tiba sifat kita saja tidak sesuai dengan ucapan, dengan perbuatan. Makanya kita harus kontrol diri kita. Jangan sampai kita selalu mencela seseorang. Lalu kemudian dalam ayat yang dikatakan tadi, kalau kita melihat, ya, apakah kita ingin tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semua nilai-nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita perlu mengetahui, barang siapa yang selalu mengoreksi diri setiap saat, maka penyesalannya akan berkurang di hari kiamat, sedangkan orang yang tidak melakukan akan terus menerus tenggelam dalam penyesalan. Ini hanya kenistaan dan kerugian yang banyaklah yang diperoleh pada hari itu. Ini kita, makanya yang saya katakan tadi, judulnya ini kita mengoreksi diri. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu, bahwa sifat-sifat kita ini belum tentu
melihat sesuatu, sementara orang yang begitu nilai-nilai imannya yang bagus, tapi dia juga menahan diri sehingga dia selalu menjaga dirinya jangan sampai dia mengoreksi orang. Sementara karena orang-orang yang beriman ini pasti selalu menjaga hatinya jangan sampai menyinggung perasaan orang. Ini kita perlu menghayati. Karena kalau kita melihat bahwa di dalam surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran ini kita lihat ayat 200, ya. Ya ayyuhalladzina amanustabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, dan bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bisa beruntung. Ini kalau kita melihat dalam surat Al-Imran tadi. Lalu kemudian kita melihat bahwa siagakanlah dirimu dengan cara mengikat dan mengawasi untuk mengoreksi, lalu kemudian menghukum. Kita melakukan mujahadah, berjuang dan menegur diri sendiri. Nah, inilah 6 tingkat yang harus dilakukan manusia, ya. Dan bersiap siaga untuk menyambut hari kiamat, dan kami akan menjelaskan setiap tingkah-tingkahnya. Nah, tergantung dari tingkatan-tingkatan nilai-nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita, makanya kita selalu mengoreksi diri kita, ya. Lalu kemudian yang pertama adalah ketahuilah bahwa akal adalah laksana penjual berdagang di jalan menuju akhirat, ya. Dirimu dan menjadi partner adalah jiwa. Lalu kemudian akal tidak dapat mencapai keinginan yang dimaksud, yaitu keuntungan akhirat, ya. Sebagaimana pedagang yang tidak mendapatkan laba jika partnernya itu, yaitu jiwa, tidak akan menjalankan amanah ketika dibiarkan begitu saja berada di belakangnya. Ini perlu kita melihat cerminan daripada nilai-nilai akhlak kita. Karena kita harus tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian kita harus juga memberikan syarat kepadanya, lalu kita menunjukkan jalan menuju kebahagiaan untuk memerintahkan untuk menjalankan sesuatu dengan yang diperintahkan. Karena kalau kita melihat proses-proses untuk mengawasi diri, proses pertama belum cukup, sebab jiwa diberatkan orang bisa jadi menjadi partner yang berkhianat oleh karirnya. Ia harus tetap diawasinya supaya tidak berkhianat dan menghancurkan modal bahkan keuntungan sekalipun. Maka dari itu harus selalu ada pengawasan diri dalam setiap langkah dalam pekerjaan kita. Ini yang kita harus melakukan hal-hal yang memberikan satu motivasi terhadap diri kita, ya. Itu kita tingkatkan. Lalu kemudian Allah juga berfirman, sesungguhnya aku selalu menjaga dan mengawasimu, di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ini gambaran-gambaran yang harus kita lakukan, bahwa bagaimana mengimplementasikan sesuatu bahwa diri kita itu bagaimana
menjaga nilai-nilai jiwa kita agar sehingga kita terhindar. Lalu kemudian kita harus setiap saat kita harus mengoreksi diri kita. Ini yang kita harus selalu menguatkan. Jangan sampai kita terlena dalam hal ini sehingga kita tidak terkontrol untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Pertama, diri kita ini selalu setiap ada pemikiran kita berburuk sangka atau tidak, kita sering juga memfitnah orang. Tetapi lalu kemudian bagaimana kita harus mengoreksi diri kita sehingga kita tidak berbuat seperti itu. Makanya kita tanamkan dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita melihat bahwa, ketahuilah bahwa musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu. Coba, itu yang paling berbahaya. Ya, makanya kita harus ada kontrol di situ. Gitu. Karena kita harus menahan nafsu kita diri sendiri. Ya, yang rentan sekali berbuat kejahatan dan kenistaannya. Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai menimbulkan suatu motivasi yang nggak benar. Itu yang kita harus menghindari. Juga untuk meninggalkan kebaikan, sedangkan engkau diperintahkan untuk melawan, untuk membebani dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, secara memaksa untuk mensucikan dengan beribadah. Kita harus beribadah dan jangan sampai meninggalkan. Kita harus meninggalkan semua yang namanya nafsu syahwat itu. Jangan sampai kita terlena dengan hal itu. Ya, jika engkau mengacukan hawa nafsumu, maka ia akan berontak dan malah menguasai dirimu sehingga akhirnya ia tidak lagi mentaatimu. Ini kita harus menjaga nilai-nilai akhlak kita. Karena nafsu ini sangat besar. Tantangan ke depan itu. Lalu kemudian ujian yang kita harus diberikan dan kepada hambanya, dan kita harus menguatkan agar jangan sampai kita membawa selalu nafsu-nafsu sehingga kita mencelakakan diri sendiri. Harus ada terkontrol dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita harus. Lalu kemudian kita harus mentaati. Jika engkau menghadirkan, menegungnya, maka barangkali ia akan tunduk dan tingkat akan naiknya menjadi an-nafs atau al-lawamah. Yaitu kita melihat ya gambaran seperti itu. Jiwa yang mencela segala perbuatan maksiat, tidak condong kepadanya dan tidak pula senang melakukannya. Ini yang kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita gambarkanlah seperti itu bahwa jangan sampai terjadi bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu tingkat jiwamu akan naik bagi yang menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, sehingga ia masuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diridhoi. Ya, yang diridhoi. Ini kalau kita melihat gambaran itu, dan diridhoi-nya. Oleh karena itu janganlah engkau melalaikan jiwamu walaupun hanya saat. Jangan pula kau disibukkan dengan nasihat orang-orang lain yang belum mempraktekkan segala sesuatu. Ini yang kita harus melakukan hal-hal bagaimana jangan sampai kita terbuai dengan ujian. Karena hawa nafsu ini kadang-kadang kalau kita tidak mengontrol, dia bisa mencelakakan kita. Makanya selalu kita memeriksa jangan sampai terbuai dengan nilai-nilai nafsu kita atau tidak kita mengikuti sehingga kita bisa merusak. Cuma karena
kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Itu yang kita harus hindari. Lalu kemudian bagaimana kita harus memperkuat dengan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau kita melihat bahwa diriwayatkan bahwa Mansur bin Ahmar berkata, pada suatu malam di Kufa, aku mendengar seorang ahli ibadah. Ya, dia mendengar seorang ahli ibadah. Ia bermunajat kepada Tuhannya dengan mengucapkan, ya Rabb, demi keagunganmu, aku tidak akan bermaksiat kepadamu dan aku tidak akan melanggar perintahmu. Setiap kali aku akan bermaksiat kepadamu, maka aku menjadi orang-orang yang hina di sisimu. Aku tidak akan pernah menentang hukumanmu maupun bersembunyi dari pandanganmu. Nah, inilah. Namun nafsu, ya, namun nafsu selalu dapat menyuapkan dalam diri kita atau tidak dalam diriku. Kadang-kadang seperti itu yang kita lakukan dan selalu membantu kita untuk berbuat kesalahan. Ia telah membuatku sengsara dan menipuku untuk menganggap engkau tidak akan melihat sehingga aku pun durhaka, ya. Ini kepada, sehingga kita bisa durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harus pertahankan dengan kebodohanku akan melanggar perintahmu dengan membuat. Lalu kemudian sekarang siapa yang sanggup menyelamatku dari asapmu? Ya, ini kepada siapa lagi kita akan sanggup menyelamatkan? Bagaimana kita harus telah memutuskan jangan sampai terlihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ini tergantung, jika engkau telah memutuskan tali hubunganmu dariku, sungguh betapa nistanya aku di hadapanmu. Ketika dikatakan kepada orang-orang yang ringan dosanya, melangkah kalian kepada orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Bagaimana kita harus memberikan satu gambaran, ya. Lalu kemudian, tetaplah kalian di tempatku. Aku tidak tahu apakah aku akan melangkah dengan orang-orang yang ringan dosanya yang saya katakan tadi itu. Ya, berada 4 bersama para pendosa, terlaknatlah aku, kata Allah. Makin banyak umurku, semakin banyak pula dosaku. Kapankah aku akan bertobat kembali ke jalanmu? Lalu kemudian, bukankah aku mestinya malu kepadamu, wahai Rabb? Ya harus. Sayangkan dengan kita, Pak. Dengan orang saja begitu kita tingginya nilai-nilai iman kita. Karena Rasulullah SAW 2 pakaian, malu dan takwa. Itu Rasulullah. Makanya itu yang kita harus pakai. Ya, kita sebagai umat Rasulullah SAW kita harus melihat dari segi itu. Kalau Rasulullah kan yang saya katakan tadi, malu dan takwa, inilah peranan beliau. Tak usah kita selalu mencela atau tidak kita selalu meremehkan seseorang. Jangan kita menganggap diri kita ini sudah hebat atau tidak, sudah banyak nilai-nilai iman kita kepada Allah. Karena itu rahasia Allah. Tidak ada yang bisa satupun yang bisa mengetahuinya. Apa bedanya puasa? Puasa itu nggak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harus perkuatkan. Ya. Lalu kemudian jika engkau mempunyai 2 cara dalam mengawasi dan mengoreksi dirimu, yaitu dengan cara menegur diri sendiri, ya, atas kesalahan yang dilakukan dan bermunajalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita harus mencucikan diri, meminta pertolongan serta menghilangkan kesombongan hati, ya.
lalu bersimpah meminta ampunan serta menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah di hadapannya. Semoga kemurahannya yang dapat mencegah keburukan jiwamu, dan hanya kepadanya lah kita akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Makanya bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap diri kita sendiri sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya tawadu. Ya, jangan kita selalu menganggap orang itu jelek. Ya, menurut di hadapan kita itu jelek, tapi di hadapan Allah belum tentu dia jelek. Sebaliknya, ya, kata Allah itu jelek, menurut kita tidak jelek, tapi tetap kita melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilangkan buruk sangka. Karena kita harus sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Ya, nggak ada. Semua sekedar titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh melihat sesuatu bagaimana kita harus memberikan yang nasihat-nasihat terhadap orang yang belum mengetahui, bagaimana kita harus memberikan satu gambaran terhadap mereka yang belum mengetahui. Kita salurkan itu semua dengan nilai-nilai iman kepada mereka yang belum mengetahui. Ya, kita harus melihat itu gambaran bahwa tidak ada daya kekuatan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, kehebatan apapun kita, semakin tinggi nilai-nilai iman kita kepada Allah, semakin tinggi pula juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus ditambah dengan nilai-nilai kesabaran. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersabar itu sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar itu enggak ada lagi tingkatan paling dicintai oleh Allah dengan orang-orang yang sabar. Apapun bentuknya, diberikan, mau difitnah, mau dihina, mau dijelekkan, mau diapakan, dia menerima semua. Tapi kenapa? Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak mau seperti itu. Apalah artinya kita hidup di dunia ini, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita pakai bermaksiat. Betapa ruginya kita, kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat baik. Ya, kita harus tingkatkan itu. Yang jelasnya ada satu yang kita harus menjaga. Kita sangat menghargai orang. Adapun orang yang belum memahami, kita harus menghargai. Jangan kita muncul suatu kecelaan-kecelaan. Karena semua ini adalah titipan dari Allah. Mulai harta, mulai yang namanya anak, pangkat, jabatan, ilmu, sekedar untuk titipan. Apa Allah yang mau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta terus menerus. Ya. Kita bermunajat. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus renungkan semua dalam kehidupan kita ini. Dipanjangkan kita umur. Bagaimana umur itu kita harus lakukan. Ya, kita berbuat kebaikan, kesempatan besar kita. Apalah artinya kita diberikan umur panjang lalu kemudian coba kita melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita diberikan murka. Ya, tak boleh itu. Bagaimana caranya? Yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus memberikan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harus memahami, bahwa dalam kehidupan ini semua kita ini diberikan amanah oleh Allah, diberikan satu ilmu titipan dari Allah. Begitu juga harta dan anak dan keluarga, itu adalah sekedar titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya, apa sih yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Tidak ada. Semua akan berakhir dalam kehidupan ini.
Jadi perbanyak kita bermunajat kepada Allah. Bagaimana kita tingkatkan nilai-nilai iman kita, ya, kita saling membantu, ya. Kalau ada misalnya anak yatim, pondok pesantren atau tidak masjid, ada rezeki diberikan oleh Allah, kita sumbangkan, dan itulah nanti nilai-nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak terlepas dari suatu siksaan, karena semua ini adalah titipan kita diberikan oleh Allah. Makanya kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, lalu kemudian kita sumbangkan di jalan Allah, itulah nanti akan membela kita di akhirat nanti. Makanya marilah kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dimasuki dengan hawa nafsu. Kadang-kadang kita tidak terkontrol. Nah, itulah yang saya katakan tadi, karena kita ini sebagai hamba Allah siap diuji. Makanya bagaimana kita harus selalu mengoreksi diri, jangan sampai nafsu kita itu terlepas. Akhirnya kalau sudah nafsu masuk ke dalam, akhirnya juga setan juga masuk. Karena kenapa? Ya, ini berduaan. Kalau sudah setan memasuki, nafsu yang keluar kita marah-marah, itu sudah bergabung dengan setan. Karena nafsu ini bagaimana kita harus menahan. Ya, apa bedanya? Anggap kita puasa lah, ya. Puasa kita kan begitu. Ya, nanti mulai siang, begitu kita subuh, makan sahur, lalu kemudian sampai jam 6 kita menahan, itu namanya menahan nafsu. Ya, artinya ada dua versi, menahan nafsu atau tidak, mengendalikan nafsu. Nah, itu bahasa diplomasinya, mengendalikan nafsu. Kita menahan itu. Bagaimana kita harus memberikan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan, mari kita harus perbanyak bermunajat kepada Allah, kita perbanyak bersikir kepada Allah, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.